Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. First of all, let's say thanks to our God, the Almighty, who has given us mercy and blessing so we can attend here in podcast SSC 467. Ini adalah edisi spesial untuk pagi hari ini. Hari ini kita ada kedatangan tamu podcast kita. Tentunya tidak sabaran kita akan memperkenalkan tamu kita dan nanti akan memperkenalkan, dan tentunya saya Rahmat Ahmad, Humas SMA Negeri 2 Sidrap, dan hari ini kita ada bintang tamu dan kita akan mengenal lebih jauh. Silakan Bu, diperkenalkan dirinya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sidrap yang saya hormati dan seluruh masyarakat Kabupaten Sidrap. Saya Dr. Darnawati, SPD MSI, Rektor Universitas Iksan Sidenden Rapang. Background saya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Oke, terima kasih Ibu Dokter. Iya, sama-sama. Hari ini kita akan banyak karena Ibu berasal dari Universitas Ihsan Sidrap. Iya. Nanti akan kita banyak bertanya, kita akan banyak mengupas di podcast ini. Iya. Nah, untuk mengawali Ibu, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Iya, diberi Iya. kesehatan Bu ya. Amin. Iya. Ibu, kita tahu bahwa Universitas Ihsan ini adalah universitas baru di Kabupaten Sidrap. Iya. Mungkin Bu bisa diceritakan kenapa mesti Universitas Ihsan hadir di Kabupaten Sidrap ini, Bu? Iya, jadi saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sidrap dan sekitarnya bahwa kami ini adalah perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta yang berdiri di atau bernaung di Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iksan Gorontalo. Iya, kami itu terdiri dari 5 perguruan tinggi yang berada di Yayasan Perguruan Tinggi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iksan Gorontalo. Kemudian pada tahun 2020 itu kami hijrah ke Kabupaten Sidrap. Yang pertama adalah kebetulan yang punya yayasan ini adalah Bapak Dr. Abdul Ghafar Lacoke MSI. Ini adalah salah satu putra dari Kabupaten Sidendeng Rapang. Putra asli Bu ya? Iya, Sidendeng Rapang. iya, yang letaknya di mana Bu? Di kecamatan mana Bu? Kecamatan Watampulu di Lawawoi. Oh iya Bu. Oke. Iya. Karena beliau adalah putra di Kabupaten Sidendeng Rapang, sehingga beliau menginginkan datang di Kabupaten Sidendeng Rapang untuk sama-sama berjuang untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Kabupaten Sidendeng Rapang ini. Sehingga 4 perguruan tinggi yang ada di dalam naungan Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Iksan Gorontalo itu masih berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kota Gorontalo yang di bawah naungan Provinsi Gorontalo. Seperti itu. Wah, ini dari Gorontalo ke Kabupaten Sidrap Bu ya. Iya. Jadi memang kampus Ihsan, tapi kalau kita lihat Bu, Ihsan ini kedatangannya ke Sidrap ini kan besar Bu ini. Iya. Luar biasa dan bisa mendapatkan fasilitas besar. Iya. Kalau di Gorontalo sendiri Bu, itu sudah berapa lama kampus di sana? Kalau di Gorontalo itu kampus Iksan itu berdiri mulai dari tahun 2000. 2000. Iya, 2000 diawali dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Iksan Gorontalo, kemudian STIMIK Iksan Gorontalo, kemudian Universitas Iksan Gorontalo. Nah, setelah itu berkembang lagi, bertambah 1 perguruan tinggi yaitu Universitas Pohuwato. Oh iya. Nah, yang paling bungsu sekarang adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gorontalo Utara. Berarti dari tahun 2000 di Sidrap tahun 2020. 2020. Sekarang 2023. Menjelang 3 tahun Bu ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Meskipun Ihsan menjelang tahun ketiga di Kabupaten Sidrap ini, kita tahu bahwa Universitas Ihsan ini tentu kita mau kenal jurusan-jurusan apa saja Bu yang ada di sana di Universitas Ihsan. Iya, jadi di Universitas Iksan Sidenden Rapang itu ada 3 fakultas.
Tiga. Bu. Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di bawah menaungi 3 jurusan. Iya. Yang pertama adalah jurusan akuntansi, yang kedua jurusan manajemen, dan yang ketiga adalah jurusan bisnis digital. Oh iya. Ya, kemudian Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer itu menaungi 2 jurusan. Yang pertama ada 3 jurusan. Yang pertama adalah Fakultas jurusan arsitek, ya. Kemudian jurusan ilmu komputer, ya, atau ilmu informatika, dan yang ketiga adalah pendidikan teknologi informasi. Kemudian Fakultas Pertanian itu ada 2 jurusan. Yang pertama adalah agribisnis dan yang kedua adalah jurusan proteksi tanaman. Wah, banyak jurusan Bu ya? Iya, ada Ciri 8. khas pertaniannya muncul, Kabupaten Sidrap dikenal pertaniannya, ada teknik informatikanya, ditambah tadi ekonominya Bu ya, ada akuntansi dan manajemennya. Nah, dari tentu Ibu Rektor kan kita melihat di kepemimpinan Ibu saat ini tentu kan ada terukur dari jumlah mahasiswa, dan kami dengar ini Unisan ini punya banyak alumni SMA 2 yang lanjut di perguruan tinggi kita. Gimana ini Bu soal marketingnya ini, strateginya gimana ini? Ngajak mahasiswa-mahasiswi ini? Iya, jadi saya perlu gambarkan dulu bahwa Universitas Iksan Sidenen Rapang itu adalah perguruan tinggi yang perubahan bentuk. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Iksan Sidenen Rapang atau STIE Iksan Sidenen Rapang, kemudian berubah menjadi Universitas Iksan Sidenen Rapang. Alhamdulillah di tahun 2020, kemudian 2021 dan akhir 2021 menjelang 2023 kami berubah bentuk. Jadi di STIE Iksan Sidenen Rapang itu 2 tahun. Dan alhamdulillah ke Universitas Iksan Sidenen Rapang itu sudah 1 tahun. Oh iya. Iya. Luar biasa Bu ya. Iya. Artinya selalu ada pencapaian di tiap tahun Bu ya. Iya. Dari apa yang kita sudah capai dan sebagainya. Nah, alma mater Universitas Iksan sepertinya Bu ya. Iya, ini adalah alma mater STIE Iksan Sidenen Rapang. Oh, STIE Iksan. Iya. Ketika berubah bentuk menjadi Universitas Iksan Sidenen Rapang, kami berubah menjadi warna biru sesuai dengan warna brosur kami, yaitu brosurnya. Luar biasa. Berarti kehadiran Unisan ini selalu membawa angin segar di Kabupaten Sidrap Bu ya. Amin. Dengan beberapa ini. Nah, kira-kira Bu kalau Ibu melihat sekolah-sekolah yang sudah ini selain SMA 2 itu yang masuk, apakah ada dari luar kabupaten atau ada dari sekolah lain Bu? Iya, jadi mahasiswa kami itu saya perlu sampaikan bahwa sekarang mahasiswa kami itu berjumlah 500 lebih. 500? Iya. Dalam waktu 3 tahun menjelang Pak. 3 tahun ya? 3 angkatan. 3 angkatan? Iya. 500, dari tahun 2020 itu sekitar 200 lebih. Iya. Kemudian 2021 100 lebih, agak menurun sedikit tapi tidak terlalu relevan. Kemudian di tahun 2022 itu menunjak lagi. Mungkin karena sudah bertambahnya jurusan sehingga alhamdulillah kepercayaan masyarakat Kabupaten Sidrap, Sopeng, Wajo, dan Pindrang, Enrekang itu sudah bertambah sehingga alhamdulillah mahasiswa kami bertambah setiap tahun. Iya. Berarti Universitas Iksan ini yang sudah banyak dikenal Bu ya di beberapa ini, karena bisa kita lihat dengan usia 3 tahun itu bisa mendatangkan mahasiswa sampai 500-an mahasiswa yang ada. Nah, dari 3 tahun ini Bu, prestasi-prestasi apa yang sudah diraih Universitas Iksan baik dari segi akademik maupun non akademik selama kepemimpinan Ibu? Iya, kalau saya perhatikan Pak, karena saya ini kan menjabat itu di tahun 2021 akhir. Iya. Jadi ketika berdirinya STIE Iksan Sidenen Rapang di Sidrap itu, yang menjadi ketua waktu itu adalah Pak Haris Hasan. Beliau menjabat sebagai ketua itu selama 1 tahun. Setelah itu kami menggantikan beliau
untuk melanjutkan kepemimpinan di tahun kedua dan memasuki tahun ketiga. Nah, prestasi-prestasi yang sudah didapatkan atau sudah kami raih selama menjadi kepemimpinan ini, kalau dari segi dosennya, alhamdulillah semenjak kami datang itu target kami untuk karena kampus kami ini ada kampus baru Pak, sehingga dosennya itu dosen baru. Tapi alhamdulillah kampus kami itu semuanya dosen berstrata 2 dan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, sehingga dalam jangka waktu 1 semester 2 semester itu dosen sudah berubah status, sudah memiliki semua niden, kemudian jabatan fungsionalnya sudah berubah. Nah, kalau dari prestasi dari mahasiswa, kalau dari segi akademik kami melihat bahwa mahasiswa di STIE yang berubah menjadi Unisan itu, kami melihat bahwa mahasiswa ini sangat berprestasi, dan itu dibuktikan dengan indeks prestasi yang didapatkan mahasiswa per semester. Ya, karena kami di Unisan Sidrap itu kami melaksanakan yudisium per semester, sehingga kami bisa mengukur keberhasilan mahasiswa per semester. Nah, saya potong. Tadi itu kan berbicara tentang dosen. Iya. Ada berapa tenaga dosen kita Bu di Universitas Ihsan? Alhamdulillah sekarang dosen kami itu waktu masih di STIE itu jumlah dosen kami itu sekitar 28 orang. 28 ya, tetapi dengan berubah bentuk menjadi Universitas Ihsan Sidenin Rapang, otomatis bertambah 2 kali lipat Pak. Iya. Nah, ini diakibatkan karena memang persyaratan untuk satu program studi itu minimal 5 orang. Sehingga bertambahnya 6 program studi, jadi bertambah sekitar 30 atau 35 orang. Sehingga kami sekarang itu sudah hampir mencapai 60 orang Pak. Wah, iya. Luar biasa ya, berarti dari STI ke universitas itu memang jadi jumlah kualifikasi dosen juga ya. Karena saya lihat. Apalagi saya lihat dosen-dosen waktu kemarin kan Ibu ikut kampus Expo di SMA 2 Sidrap. Kami lihat, wah, dosen-dosen yang Ibu turunkan ini dosen-dosen muda juga ya Bu ya. Dan juga beberapa alumni dari sekolah 467 SMA 1 Pangsit di sini ya, saat ini SMA 2 Sidrap. Nah, berarti Ibu memperhatikan juga ya serapan dosen-dosen lokal untuk mengabdi di sana. Iya, jadi dosen kami itu hampir 90% itu dari Sidrap. Oh iya. Iya. Dari Sidrap Sidrap dan Pindrang. Sidrap, Pindrang dan Makassar. Kalau dari Gorontalo yang memang bawaan dari STIE Ihsan Pohuwato atau dari Gorontalo itu ya ada sekitar 4-5 orang. Oh iya. Iya. Dan kami memang tujuan kami itu adalah memberdayakan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidrap, sehingga pada saat penerimaan dosen itu memang kami melihat yang pertama adalah kualifikasi daripada dosen itu sendiri disesuaikan dengan bidang ilmunya. Kemudian yang paling menjadi pertimbangan itu adalah domisilinya Pak, atau berasal dari mana. Kenapa? Karena ini nanti akan mempengaruhi kinerjanya. Saya kasih contoh Pak, misalnya kalau dosennya itu berasal dari luar dari Kabupaten Sidrap, ada kemungkinan dosen ini akan selalu untuk balik. Iya, seperti itu. Berarti jangan sampai ini juga Bu jadi bagian dari kerjasama pemerintah daerah Bu ya? Iya, salah satunya itu Pak. Oh, salah satu poinnya. Iya. Terus yang kedua, kami juga dapat kabar Bu ya, Ihsan ini juga, Universitas Ihsan ini juga banyak bekerja sama dengan beberapa sekolah ya Bu ya, selain dengan sekolah kami. Itu strateginya kayak gimana itu Bu ya, menjalin kerjasamanya? Iya, saya sampaikan kembali bahwa di kampus kami itu ada 3 bidang. Yang pertama adalah akademik, kemudian sarana prasarana keuangan, dan yang ketiga adalah bagian kerjasama. Nah, kalau bicara masalah kerjasama, ya kami sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ya, jadi kami bekerja sama dengan semua instansi sekolah, karena ini memang adalah dasar dari kami punya mahasiswa. Kemudian dengan instansi industri-industri. Kemudian yang pertama itu adalah dengan pemerintah daerah Pak.
Iya. Nah, alhamdulillah kalau untuk sekolah, strategi yang kami gunakan itu yang pertama waktu kami baru datang itu memang kami meminta izin kepada kepala dinas setempat untuk Iya. mengundang seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Sidrap untuk bertemu dan melaksanakan MOU waktu Oh, itu. iya. Kemudian langkah kedua itu adalah kami datangi langsung, Pak. Iya. Datang langsung di sekolah dan alhamdulillah disambut baik sehingga kami pernah melaksanakan MOU di Kabupaten Sidrap untuk sekolah Kabupaten Sidrap itu dalam jangka waktu 1 bulan itu kami menemukan 10 sekolah termasuk SMK SMA 2 ini yang bekerja sama dengan kami untuk pengembangan pendidikan ke depan untuk Kabupaten Sidrap. Seperti Luar itu. biasa Bu ya. Ya. Luar biasa kita melihat Universitas Ihsan ini sudah memberi banyak kontribusi. Nah, kita juga punya data Bu bahwa ternyata setelah kehadiran kampus-kampus lokal ini banyak anak-anak yang tidak lanjut memilih kampus di Makassar. Terbukti bahwa 3 tahun terakhir ini alumni kita ini menetap lulusannya. Tapi kita lihat ini masih ada PR ini Bu. Kira-kira menjawab PR ini kayak gimana caranya? Ternyata hadirnya kampus lokal itu tidak menambah volume Bu. Tidak menambah volume jumlah anak sekolah yang mau kuliah. Kira-kira ada nggak giat-giatnya Bu supaya kehadiran kampus lokal ini itu menambah secara signifikan jumlah lulusan SMA yang ada di Kabupaten Sidrap ini Bu? Iya. Jadi kalau melihat data yang ada benar apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa jumlah siswa yang kami terima itu memang pertama itu mencapai target. Ya, tetapi kalau dilihat dengan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Sidrap ini memang agak menurun. Nah, yang kami lakukan, strategi yang kami lakukan sekarang pertama itu adalah melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kami melakukan kerjasama dengan pemerintah desa. Terutama kami melaksanakan itu adalah mendatangi, kami mendatangi dan mendatangi langsung ke desa itu sendiri untuk memberikan sosialisasi. Di samping itu juga ada organisasi-organisasi yang kami gunakan, baik organisasi intrakampus maupun organisasi ekstra kampus. Oh, ada juga ekstrakurikuler ya Bu? Ada, Pak. Ini belum cerita sedikit Bu, biar anak-anak kita ini tambah tertarik untuk masuk Universitas Ihsan. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik semua dan seluruh masyarakat bahwa di kampus Ihsan itu bukan hanya belajar, tetapi kami melatih dan mendidik mahasiswa itu untuk bisa eksis atau berhasil sukses di bidang akademik dengan non-akademik. Nah, untuk menunjang non-akademiknya ini maka kami memberikan peluang atau kesempatan kepada mahasiswa untuk berorganisasi. Karena memang keberhasilan, salah satu kunci keberhasilan mahasiswa itu adalah berorganisasi. Nah, di kampus kami itu ada organisasi ekstra. Ya, seperti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kemudian kalau untuk intrakampus ada Pak, baik dari segi olahraga ada, kesenian juga ada, kemudian kami memberikan fasilitas-fasilitas kepada siswa untuk bisa lebih berekspresi di kampus itu sendiri. Berarti bisa kita informasikan bahwa jangan ragu untuk kuliah di Unisan. Selain keilmuan akademik kita, bakat minat kita ini juga tersalurkan untuk ini. Nah, masyarakat biasa bilang begini ke Unisan. Unisan itu kampus lampu-lampu. Iya. Kok bisa Bu itu? Gimana ceritanya itu Bu? Unisan ini kampus lampu-lampu. Iya, jadi colorful seperti itu. Iya. Jadi salah satu ciri khas untuk Universitas Ihsan Sidrap itu adalah kemeriahan, kemegahan. Oh iya. Iya, seperti itu. Jadi baik dari segi tampilan di kelas, tampilan di kampus, dan terutama kalau ada event-event itu memang istilahnya terjun full. Ya. Ini event kampus Bu atau event masyarakat dari luar maksudnya?
masyarakat dari luar juga bisa. Iya. Contohnya kemarin kita mengikuti Expo Kampus itu kan dari luar Pak. Tapi Oh, iya. kita memang mengikuti secara full. Benar-benar. Benar full. Nah, kalau bicara masalah lampu ya memang ini booming sekali kemarin Pak. Iya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut. Oh, 3 tahun. 3 tahun Pak. Jadi setiap malam tanggal 1 malam tahun baru itu kami akan menyiapkan 1.000 sampai 3.000 lampu yang akan menyala. Wah. Ya. Karena ini adalah merupakan salah satu strategi promosi. Iya. Iya, karena kita tahu bahwa ketika terang itu penglihatan akan jelas. Betul sekali. Seperti itu. Sehingga kami itu datangkan itu lampu-lampu semua dari Gorontalo Pak. Jadi hampir semua sarana prasarana kami itu datangnya dari Gorontalo, kemudian Jakarta, dan bahkan ada yang dari Jepang. Seperti peralatan-peralatan perkuliahannya. Wah, iya. Seperti itu. Kita juga dengarkan bahwa Ihsan ini juga selain tadi sudah dikenal masyarakat, Iya. dengan colorfulnya dan juga posisinya kan ini strategis sekali Sangat ya, di strategis, jalan iya. utama, parkirannya luas, tempatnya luas. Nah, ini juga kan kami dengar fasilitas di Ihsan ini juga melebihi dari kampus lain. Iya. Ada beberapa fasilitas. Bisa nggak disebutkan dulu fasilitas Iya. perkuliahannya, Bu? Jadi saya sampaikan kepada adik-adik semua bahwa tidak usah ragu untuk memilih Unisan Sidrap. Dan ini kami buktikan dengan sarana dan prasarana yang kami miliki. Memang kami tidak memungkiri bahwa orang mengatakan bahwa kampus Unisan itu lebih dari segalanya. Dan memang Unisan Sidrap itu adalah kampus yang memang ada mengutamakan IT Pak. Backgroundnya itu adalah IT, sehingga semua fasilitas yang ada di kampus itu baik di ruang perkuliahan, di lab dan segalanya itu kami sangat mengutamakan untuk kualitas. Saya perlu sampaikan kepada adik-adik semua bahwa ruang kelas kami itu terdiri dari ukuran yang memang sesuai dengan standar pendidikan. Kemudian di dalam ruangan itu banyak sekali fasilitas yang kami miliki. Yang pertama itu adalah meja kuliah yang memang lain daripada lain Pak. Lain ya? Iya, karena dia bukan dari kayu, bukan itu, tapi memang itu, dan itu didatangkan dari luar negeri. Itu sudah sekelas S3 Bu itu ya? Iya, kemudian kursi yang diduduki oleh mahasiswa itu seperti ini ya, ini nampak dari depan. Ini ya? dampak dari luar. Oke. Kemudian kursi yang diduduk atau mahasiswa itu ada Ya, seperti ini ya, ini adalah lab untuk jurusan akuntansi atau jurusan manajemen biasa menggunakan. Meja-mejanya ini maksudnya Iya, meja ini didatangkan dari luar negeri Pak. Kemudian ini adalah salah satu kursi yang digunakan, memang semuanya menggunakan kursi seperti ini. Kursinya adalah kursi Citos. Kemudian di dalam ruangan perkuliahan itu kami sudah tidak menggunakan lagi Infocus, tetapi kami tidak Pak. Jadi kami difasilitasi oleh TV yang Android 65 inch. 65 Iya, inch. kemudian di dalamnya juga itu ya seperti ini Pak, hanya tidak kelihatan itu ada ini. Kemudian papan tulisnya itu sudah tidak menggunakan papan tulis biasa, tapi sudah yang kaca. Kemudian bisa dibolak-balik Pak, bisa dibolak-balik ketika tulisan itu full, kemudian dibalik. Kenapa kami balik? Supaya takutnya jangan sampai ada mahasiswa yang tidak sempat mencatat. Nah, kemudian di dalam ruangan itu juga kami menyediakan 2 AC Pak. 2 AC yang tersedia. Berarti memperhatikan kenyamanan mahasiswa Bu ya. Bahwa memang kenyamanan mahasiswa ini penting sekali menunjang untuk belajar. Iya, karena salah satu keberhasilan itu karena kenyamanan Pak. Betul. Seperti itu. Dosennya nyaman, mahasiswanya nyaman juga. Iya, seperti itu. Luar biasa. Jadi dosennya juga mengajar itu ya, ada yang sudah tidak menggunakan laptop tapi menggunakan HP Android. Iya, jadi lebih mempermudah. Ini di lab ya? Iya, ini di lab untuk jurusan manajemen lantai 2. Kita lihat ya. Ekonominya. Itu di lantai 2. Iya. Terus kalau kemarin karena ini ex kantor bupati kan ada ruang aulanya juga Bu? Iya.
Itu boleh nggak digunakan oleh masyarakat luar? Iya. Ya, jadi lantai 2 itu aula itu bisa memuat sampai 500 atau 700 kursi di dalam. Ya. Dan kami memiliki fasilitas itu. Nah, sehingga kami memberikan kesempatan kepada masyarakat di luar apabila ingin menggunakan aula itu hanya sesuai dengan aturan atau sistem yang ada. Karena memang ini sangat luas dan fasilitasnya sangat memadai. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi ini kan ada yang kita lihat bahwa kampus kita ini Universitas Ihsan. Iya. Ya, dulu kita lihat perjuangannya kan berubah nama jadi Universitas Ihsan. Nah, kalau orang pekerja apa boleh mengajar atau kuliah? Boleh nggak kuliah? Kalau misalnya saya ini ASN mau lanjut S2, mau atau pegawai SKPD, itu nggak ada kelas khusus, Bu? Ada, Pak. Ya, jadi kelas program yang kami buka itu ada 3, Pak. 3. Yang pertama itu kelas S2 ini, Bu? Kalau S2 belum ada, Pak. Oh, S1. Ya, kami masih S1. Oke. Ya, jadi kelas itu ada 3. Yang pertama adalah kelas reguler pagi. Itu diperuntukkan untuk lulusan SMA, SMK atau Eman Alia dan Sederajat. Yang kuliahnya itu mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian ada yang namanya kelas reguler sore, Pak. Oh, reguler sore. Iya, itu untuk siapa itu kami sore? tujukan untuk satu mahasiswa yang mungkin pengen kuliahnya pagi bekerja, kemudian kuliah sore bisa kuliah, dan itu ditujukan kepada pegawai-pegawai, Pak. Pegawai, kemudian siswa yang memang betul-betul kan sekarang itu mahasiswa ada yang memang tidak mau kuliah pagi, Pak. Sehingga kami membuka kelas sore. Nah, ada yang lebih khusus lagi, Pak. Namanya kelas eksekutif. Eksekutif? Iya, eksekutifnya seperti apa, Bu? Ya, dia mengatakan eksekutif karena kuliahnya itu hanya 2 hari. Tetapi tidak mengurangi bobot SKS yang ada. Jadi 1 hari itu 4 mata kuliah, 2 mata kuliah di sebelum duhur dan 2 mata kuliah setelah duhur. Iya. Kemudian 2 hari karena memang di dalam 1 semester itu 8 mata kuliah, dan itu biasanya dipenuhi dengan pegawai-pegawai, Pak. Pegawai SKPD, pegawai dari desa, dari perbankan. Benar. Kemudian dari rumah sakit Nemal juga ada, Pak. Jadi alhamdulillah dari tahun 2020, 2021 dan 2022 itu kelas eksekutifnya bertambah, Pak. Ya, jadi sekarang eksekutif itu sudah mencapai 70-an. Ya, setiap tahun dia bertambah. Jadi kalau ada anak-anak misalnya dia tidak kuliah karena membantu orang tua, berarti dia bisa milih kelas sore. Bisa milih kelas sore, gitu. Atau bisa memilih kelas eksekutif. Wah, berarti ini banyak pilihan. Berarti ini tidak membuat mahasiswa jenuh ya. Jadi bisa memilih waktu mana suka saja di situ. Nah, di sini, Bu, kira-kira untuk ini kan menjelang penerimaan mahasiswa baru. Nah, target Universitas Ihsan dari jumlah mahasiswa dan apa target kita ini untuk 2023 ini? Kalau tahun keempat ya, angkatan keempat, Bu ya. Ya, silakan. Jadi kami itu sudah untuk menyambut mahasiswa baru tahun 2023, kami sudah membuat panitia penerimaan mahasiswa baru. Nah, kemudian kami sudah membuat target. Target pertama kami itu adalah 230 siswa. 230 siswa. 230. Satu angkatan. Iya, kemudian target kedua 350. Kemudian target keempat itu sampai 500 atau 550. Saya katakan kepada ketua panitia, untuk mencapai target-target ini tentu ada strategi yang harus kita lakukan. Betul. Yang pertama itu adalah memperindah atau mempercantik yang namanya promosi, sosialisasi, sehingga sosialisasi kita untuk mahasiswa baru ini sekarang kita rubah. Kita rubah dari strategi yang kemarin. Kita rubah lagi, maksudnya rubah bukan semuanya, tapi kita menambah. Betul. Kita menambah strategi baru, yaitu dengan banyak kita memberikan informasi kepada
calon-calon mahasiswa dari segi online-nya Iya. atau dari segi media sosial. Oke. Seperti itu. Berarti strategi digitalnya masuk, Iya, ya strategi manualnya masuk, ya up to date lah seperti itu. Insya Bu. Allah iya. Nah, satu lagi pertanyaan saya, Bu. Namanya mahasiswa itu kan, siswa itu ada yang dari keluarga beruntung, ada keluarga yang tidak mampu. Iya. Ada nggak ini Bu jalur-jalur untuk yang siswa kita yang tidak mampu ini, yang misalnya dapat kartu PKH, KIP kuliah, Iya. Indonesia Pintar dan sebagainya. Gimana itu Bu? Iya, jadi di kampus Iksan Sedener Unisan Sidrap itu memang menyediakan beasiswa, Pak. Ada namanya beasiswa KIP kuliah. Iya. Nah, di KIP kuliah itu kami membebaskan semua calon mahasiswa untuk mendaftar. Iya. Iya. Jadi kami daftarkan semua masuk sesuai dengan aturan sistemnya. Kemudian kalau misalnya dia tidak masuk dalam kategori itu, ada namanya beasiswa yang prestasi. Iya. Beasiswa prestasi. Iya. Nah, itu biasa kami mengambil informasi dari sekolah. Nah, kemudian nanti ada beasiswa yang misalnya beasiswa seperti beasiswa yayasan. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, seperti kami sudah menggunakan itu. Jadi kami mengambil beberapa mahasiswa, kami pekerjakan, Pak. Kami pekerjakan sambil dia kuliah. Oh, seperti itu. Memang saya sudah dapat info bahwa Universitas Ihsan ini memfasilitasi anak-anak yang tidak mampu. Iya, Bahkan tempat fasilitas untuk nginap ada disiapkan, dilibatkan di kegiatan usaha-usaha kampus dan sebagainya. Dan seperti ini kita juga dari pihak SMA 2 Sidrap ingin juga mengucapkan terima kasih ke Unisan, karena kenapa podcast ini juga adalah berkat kerjasama dari Universitas Ihsan. Terima kasih supportnya Bu untuk podcast kita, untuk SMA 2, dan kita juga ingin sampaikan bahwa pada kesempatan ini sekarang tanggal berapa ini Bu? Sekarang tanggal 30 Januari 30 Januari 2023. Bu. Penting enggak tanggal 30 Januari itu Bu? Sangat penting. Sangat penting sekali, Pak. Sangat penting ya. Dan perlu kita ketahui ternyata di tanggal 30 Januari ini pas di hari live podcast kita, Ibu Rektor sedang berulang tahun. Kita beri aplaus yang meriah. Semoga sehat selalu Bu. Amin. Ya. Rektornya sukses. Amin. Kehidupannya Ibu juga sukses. Amin. Dan seperti itu berarti ini hadiah kado kami nih dari SMA 2 Bu. Ke Ibu di hari jadinya ini. Iya, dan ini tidak akan saya lupakan seumur hidup, Pak. Karena ini adalah hari spesial bagi saya. Iya. Pas kemarin ini kita ngatur, ternyata hari kita dipertemukan adalah hari yang spesial. Allah sudah mengatur, Pak. Luar biasa, sangat istimewa sekali dan ini memorable sekali. Ini momen-momen yang sangat penting. Dan sebelum kita menutup podcast kita, mungkin ada kata kuncinya ini Bu, terakhir tentang bagaimana mengajak mahasiswa-mahasiswi Unisan, calon-calon mahasiswi untuk bergabung di Unisan Bu. Silakan. Iya, sekedar informasi kepada seluruh siswa yang ada di Kabupaten Sedenin Rapang dan sekitarnya, kami dari Universitas Ihsan Sedenin Rapang dengan tangan terbuka akan menerima semua adik-adik untuk bisa bergabung dengan kami di kampus Universitas Ihsan Sedenin Rapang, kampus hijau, kampus inovasi, dan kami menjamin bahwa bersama kami masa depan kian pasti. Luar biasa, give applause, kita beri tepuk tangan dulu untuk Universitas Ihsan. Sekali lagi Bu, terima kasih waktunya Bu, dan sekali lagi selamat hari jadi Bu. Yang keberapa ini Bu? Yang ke-49. 49 atau 29 ini Bu? 49 Pak. Oh, tapi masih terlihat 29 ini Bu. Luar biasa, terima kasih. Kita akhiri podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next podcast.